Apa kabar saudara? Berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Arizona Gali. Dan saya Asri Gunawan. Uskup Agung Jakarta Ignatius Suharyo mengajak masyarakat saling menjaga di tengah situasi yang terjadi beberapa hari terakhir. Ulasan lengkapnya saudara akan kami sampaikan bersama dengan berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak. Antara lain, Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian dan TNI menindak tegas aksi anarkistis demi melindungi keamanan masyarakat. TNI Polri menggelar patroli skala besar di sejumlah daerah memastikan situasi aman bagi masyarakat. Di akhir acara kami juga akan menghadirkan video pilihan detik-detik sebuah pesawat yang berada di landasan pacu Bandara Calvi San Catherine, Prancis bergeser akibat terempas badai. kita ke informasi pertama saudara. Partai Golkar menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR terhitung mulai Senin 1 September 2025. Keputusan diambil menyusul pernyataan Adis Kadir yang memicu protes masyarakat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan aspirasi masyarakat adalah acuan utama bagi Golkar. Golkar menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota Dewan demi menguatkan disiplin dan etika anggota Dewan yang berasal dari partai berlambang beringin itu. Sebelumnya pernyataan Adis Kadir soal tunjangan fantastis DPR dinilai tidak peka dan mematik amarah rakyat. Lain, DPP Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. Partai Nasdem menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Langkah ini diambil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh karena keduanya dinilai telah mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai. Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah resmi dinonaktifkan terhitung sejak 1 September 2025. Keduanya dinonaktifkan karena dinilai telah menyimpang dari garis perjuangan Partai Nasdem. Partai Nasdem melihat pernyataan Sahroni dan Nafa telah melukai perasaan rakyat. Perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. Dan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai Nasdem. Hitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Partai Amanat Nasional juga umumkan penonaktifan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR terhitung sejak 1 September 2025. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Sebelum dinonaktifkan dari DPR secara berurutan, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Nafa Urbah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Mereka meminta maaf atas kegaduhan akibat sikap dan ucapan yang dinilai telah menyinggung dan melukai hati rakyat. Menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul
tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Pencopotan nama Saroni, Nafaurba, Eko Patrio, dan Uya Kuya sebagai anggota DPR dilakukan usai marak aksi protes pada pernyataan dan sikap keempatnya yang dinilai dirempati oleh masyarakat. Gaya komunikasi sejumlah anggota Dewan, salah satunya Ahmad Saroni yang menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok saat menjawab kritik menuai kecaman dari masyarakat. Selain Saroni, Nafaurba juga menyampaikan pernyataan kontroversial saat menanggapi tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah. Saat itu Nafa menyebut jika dirinya kerap terjebak macet dalam perjalanan dari Bintaro ke Senayan. Sementara untuk Eko Patrio dan Uya Kuya menuai kritik karena berjoget di sidang paripurna MPR. Jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR. Cuman mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang dunia. Banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro, itu macetnya tuh luar biasa. Saudara Presiden Prabowo Subianto merespons langkah Partai Nasdem dan PAN yang menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR yang memicu protes publik. Prabowo bilang pimpinan partai politik telah menginstruksikan kepada seluruh anggotanya yang menjabat di DPR agar selalu berhati-hati dalam bersikap dan senantiasa berpihak pada rakyat. Tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian dan TNI menindak tegas aksi anarkistis demi melindungi keamanan masyarakat. Prabowo memastikan negara menghormati aspirasi murni warga secara damai, bukan yang anarkistis. Prabowo juga menilai rentetan aksi demonstrasi di sejumlah daerah mengarah pada tindakan makar dan terorisme. Aksi demonstrasi meluas ke sejumlah daerah merespons tewasnya pengemudi ojol yang ditabrak rantis Brimob pada 28 Agustus lalu. Murni yang ingin disampaikan harus dihormati. Hak untuk berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar dan terorisme. Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat. Aparat yang bertugas juga harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas. Merespons instruksi Presiden untuk menindak tegas tindakan anarkistis, Polda Metro Jaya menggelar patroli skala besar mengamankan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kapolda Metro Jaya Irjen Nasef Edi Suheri bilang 324 personel Polda Metro Jaya dikerahkan di 3 wilayah patroli. Kapolda meminta masyarakat tetap tenang dan tidak khawatir. Selain itu, ia juga meminta masyarakat bisa melaporkan jika ada potensi gangguan Kamtibmas. Sementara itu, Pangdam Jaya Majen Dedi Surya memastikan situasi Jakarta telah kondusif. Meski demikian, Dedi tetap meminta kepada warga Jakarta agar selalu tetap saling jaga. Patroli sekali lagi dilaksanakan untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat, dan komitmen tegas dalam hal ditemukan tindakan-tindakan atau perilaku anarkis dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu akan dilakukan tindakan tegas secara terukur sesuai SOP. Saat ini Jakarta dalam kondisi kondusif, ya, buktinya lalu lintas sudah berjalan dengan aman, lancar, sentra ekonomi semua berjalan dengan aman, lancar, dan ini tolong, ya, saya menghimbau kepada masyarakat, ya, yang ada khususnya di wilayah Jakarta di sekitar, sama-sama saling menjaga, ya, karena keamanan, kenyamanan, ketertiban kota Jakarta itu milik kita semua. Dan saudara, untuk mengetahui situasi terkini di gedung DPR Jakarta, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Eril Wiranata dan juru kamera Zansari. Selamat malam Eril, bagaimana situasi di gedung DPR dan pengamanan malam ini? Malam Gali dan saudara, ya, di depan gedung DPR RI yang berada di Jalan Gatot Subroto, jika melihat bahwa saat ini situasi sudah kondusif, yang dimana memang saat ini dari petugas kepolisian ataupun TNI masih berjaga. Namun memang jika dilihat di Gatot Subroto ini memang jalanan masih tidak bisa dilalui, berbeda dengan jalur tol yang berada di sisinya sudah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Dan selain itu juga dikatakan sebelumnya dari Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa Polda Metro Jaya melakukan patroli dengan skala besar yang dimana terbagi menjadi 3 kelompok. Yang mulai pertama yaitu adalah kelompok pertama yang bergerak dari wilayah hukum Polda Metro Jaya, yaitulah Jakarta Utara, kemudian juga Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Lalu kemudian ada kelompok 2 yang dimana nantinya akan bergerak dari kelompok yaitulah Jakarta Barat ke Jakarta Pusat hingga ke Jakarta Selatan. Sedangkan untuk kelompok ketiga akan bergerak dari patrolinya yaitulah Jakarta Selatan dan juga Depok. Dan dalam hal ini dari Kapolda Metro Jaya mengatakan patroli dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat sekitar, baik yang mereka ingin beraktivitas ataupun melakukan kegiatan di rumah ataupun aktivitas sehari-harinya. Selain itu juga dikatakan bahwa dari Kapolda Metro Jaya, dari polisi akan melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur ataupun SOP yang mereka miliki. Namun jika memang ditemukan dari masyarakat melihat adanya tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang ada, harap melapor, dan dikatakan bahwa dari Kapolda Metro Jaya bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena memang saat ini situasi di Jakarta sudah kondusif. Galih. Terima kasih Eril Wiranata atas laporan Anda langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara, Afan Kurniawan, seorang pemudi ojol, tak pernah menyangka langkah kecil mencari nafkah akan berakhir di malam demonstrasi di sekitar kawasan MPR DPR Jakarta pada 28 Agustus malam lalu. Informasi ini akan hadir usai jeda bersama 2 topik pilihan lainnya.